Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Alif dalam pembelajaran matematika kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah penyajian data. Seperti apa pembelajaran hari ini? Langsung aja ya anak-anak. Udah siap ya? Mengumpulkan data dan menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini kita akan belajar mengumpulkan data, kemudian kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini ada pemilihan ketua OSIS, sekretaris, bendahara, kemudian dibuat tabel di data. Setelah dibuat tabel, kemudian Pak Alif turus, ini dijumlahkan, setiap satu ikatan turus itu 5, berarti 5 tambah 1 6, ini berarti 10 tambah 3 13 di total ya. Ini turusnya, ini adalah frekuensi, adalah jumlah yang diperoleh. Jadi kalian bisa membuat data, mengumpulkan data dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini. Kemudian pada sekelompok siswa ditanya tentang kesukaan satu jenis dari 4 macam buah yang tersedia. Ada apel, jeruk, pisang, durian. Kemudian setelah didata, kalian turus, kemudian kalian total diperoleh 22, 19 untuk penyuka jeruk. Yang suka pisang ada 16, kemudian yang suka durian ada 33. Total siswa semuanya berarti frekuensinya ini dijumlahkan. Gampang ya membuat data dalam bentuk tabel. Contoh yang ketiga, di sini ada nilai ujian matematika kelas 9A. Datanya masih acak seperti ini. Kemudian kalian disuruh membuat tabel, terus nilai berapa yang paling banyak, terus berapa orang yang mendapat nilai di bawah 70, terus banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 74 berapa. Marilah kita buat dari data seperti ini acak, kita buat tabel. Setelah kita buat tabel, ternyata diperoleh seperti ini. Nilainya dari yang terendah sampai yang tertinggi diurutkan, ternyata nilainya seperti ini. Kemudian diturus 67 yang dapat 2, berarti frekuensinya ada 2. Terus nilai 67 turusnya 2, berarti jumlahnya ada 2, dan seterusnya. Kemudian yang B tadi, nilai paling banyak kita cek dari semua frekuensi ini, yang paling banyak adalah 7 frekuensinya. Nilainya berapa? 72. Nilai yang paling banyak. Nilai yang mendapat di bawah 70 itu di sini. Di bawahnya berarti 69, 68, 67. Totalnya ada berapa? 4, 2, 2. Kita jumlahkan berarti 8 orang. Yang mendapat nilai lebih dari 74 berapa? 74 di sini lebih dari, berarti 75, 76, 77. 75 ada 4, 76 memperoleh ada 3 anak, 77 ada 1 anak, dijumlahkan sehingga diperoleh 8 orang. Paham ya? Mudah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Kemudian kita menyajikan data dalam bentuk gambar. Oke, selain dengan tabel distribusi frekuensi, untuk menyajikan data dapat dibentuk dalam gambar. Gambar itu ada 4 jenis. Yang pertama piktogram, yang kedua diagram lingkaran, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram garis. Baiklah, kita belajar dulu tentang piktogram. Piktogram itu penyajian data dengan menggunakan gambar yang mewakili suatu objek. Gambar yang digunakan biasanya disesuaikan dengan objeknya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Contoh 1, ini ada gambar. Ini ada gambar mobil ya, penjualan bulan Maret, ada ini banyaknya mobil, ada 3. Biasanya gambar satu mobil ini mewakili berapa unit, itu udah ada. Oke, sekarang kita buat pembahasannya ya. Penjualan mobil dalam bulan Maret di sini adalah 150 unit. Karena di sini ada 3 gambar, berarti satu unit mobil ini mewakili 50 mobil. Sedangkan separuh mobil gini berarti mewakili 25 mobil. Kita cek aja. Arti dari gambar
satu mobil mewakili 50 unit, sedangkan setengah mobil berarti separuhnya 50, yaitu 25 unit. Yang terjual bulan Mei ada 4 gambar mobil, berarti 4 kali 50 berarti 200 unit. Kemudian Juni ada 3,5, berarti 3,5 kali 50 unit 175 unit. Bulan Juli 4,5 kali 50 unit. Gambar satu mobil mewakili 50 mobil sebenarnya, maka gambar yang mewakili 20 mobil adalah 2/5 dari gambar satu mobil. Kemudian untuk mewakili satu gambar mobil, ya di sini diperoleh. Oke, ini. Dalam penggunaan tabel piktogram kita dapat memudahkan dan juga mengalami kesulitan. Kelebihannya mudah dibaca dan ketahui jumlahnya. Kelemahannya sulit untuk membuat gambar yang mewakili jumlah yang sedikit dan termasuk yang mewakili jumlah yang besar. Gambarnya harus banyak juga sehingga memakan tempat yang banyak. Itu kelemahannya. Kemudiannya mudah dibaca. Jumlah objek yang ditanyakan itu sama dengan banyak gambarnya dikali jumlah yang mewakili satu gambar. Nah, di sini ada data statistik. Usia 0 sampai 5 ada ini gambarnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di sini usia 6 sampai 10 nanti kita hitung, ini kita hitung, ini kita hitung. Di sini ada keterangan satu orang di sini adalah 2.400. Kalau di sini ada separuh orang berarti 1.200. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang berumur 0 sampai 5 berarti karena ada 8 gambar orang berarti dikali 2.400 sehingga diperoleh 19.200. Umur 17 tahun ke atas ada 12,5 gambar berarti kita kali 2.400 diperoleh 30.000 orang. Jumlah penduduk seluruhnya tinggal menjumlahkan. Gambarnya ada berapa? Ada 39, kita kalikan dengan 2.400 diperoleh 93.600. Selanjutnya di sini mewakili jumlah uang, simbolnya adalah rupiah. Satu gambar rupiah ini mewakili 500.000. Oke, kita jawab. Datanya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan ini ada 2 soal, kita jawab. Karena keterangan gambar rupiah ini 500.000, maka kalau 1.500.000 berarti simbolnya ada 3. Kemudian kita tinggal membuat semua jumlah uang yang ada di bulan-bulan ini tadi kita bagi 500. 1.500.000 dibagi 500 berarti ada 3 gambar. Ada 3,5 gambar. Nah, ini diperoleh. Sekarang jumlah untung semuanya ada berapa? Ada 11 juta. Karena satu gambar 500.000, maka 11 juta dibagi 500.000 22 gambar. Sehingga diperoleh 22 gambar ya. Sekarang kita belajar tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk juring lingkaran untuk mewakili jumlah objek yang dibicarakan. Dalam penyajiannya, lingkaran berhubungan dengan besar sudut pusat lingkaran itu. Ingat, sudut pusat lingkaran adalah 360 derajat. Contoh yang pertama, di suatu kelas banyaknya 36, jumlah laki-laki 12, maka jumlah perempuannya 36 kurangi 12 diperoleh berapa? 24 orang. Itu perempuan karena laki-lakinya di sini 12. Baiklah, kita buat ya. Laki-laki 12 dibagi total seluruhnya 36 dikali dengan besar satu sudut satu lingkaran. Berarti diperoleh 120 derajat. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan tinggal 360 derajat dikurangi 120 derajat diperoleh 240 derajat. Gambarnya seperti ini. Maka 120 ini laki-laki, yang merah ini adalah perempuan. Gampang ya diagram lingkaran ya. Contoh yang kedua, sekelompok siswa disuruh memilih satu dari mata pelajaran matematika, IPA, IPS yang disukai.
Ternyata hasilnya seperti gambar ini. Oke, jika jumlah siswa yang memilih IPS 12 orang, tentukan jumlah siswa seluruhnya, siswa yang memilih IPA, siswa yang memilih matematika. IPS 72 derajat, IPA 150 derajat, maka yang matematika satu lingkaran ini 360 derajat dikurangi 72 ditambah 150, sehingga diperoleh ini ya, sudut mata pelajaran IPS ini yang diketahui, yang ditanyakan. Kita jawab, jumlah siswa yang memilih IPS 72 dibagi 360 derajat dikali total seluruh siswa sama dengan 12, karena IPS nya 12, berarti 72 dibagi 360 1/5 dikali n ini adalah total siswa seluruhnya, maka n sama dengan ini dipindah ruas, maka menjadi 12 kali 5 sama dengan 60 orang. Jadi yang didata adalah 60 orang. Sekarang kita mencari yang memilih IPA. Yang memilih IPA karena derajatnya 150, maka dibagi 360 dikali total semuanya sama dengan 25 orang. Sudut matematika satu lingkaran dikurangi yang suka IPA dan suka IPS, maka diperoleh sudutnya 138. Maka jumlah siswa yang memilih matematika 138 dibagi 360 dikali seluruh siswa, diperoleh 23 orang. Cara lain, 72 derajat menunjukkan 20 orang, maka 1 orang sama dengan 72 derajat dibagi 12 orang, maka 6 derajat per orangnya. Jadi kalau 360 derajat dibagi 6 derajat berarti 60 orang. IPA nya tadi 150, maka 150 dibagi 6 diperoleh 25 orang. Matematika diperoleh 138 derajat, maka yang memilih matematika 138 dibagi 6 23 orang. Ini cara yang kedua ya. Kalian suka yang mana? Terserah kalian, yang memudahkan kalian untuk mengerjakan. Pilih salah satu. Contoh yang ketiga, pada ujian nasional suatu sekolah lulus 95% dari semua siswanya. Jika keadaan tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran, tentukanlah besar sudut masing-masing siswa yang lulus dan tidak lulus. Buatlah diagram lingkaran. Besar sudut untuk yang lulus berarti 95% dikali 360 diperoleh 342 derajat. Besar sudut yang tidak lulus berarti 360 kurangi 342 diperoleh 18 derajat. Diagram lingkarannya tinggal gambar. Yang lulus 342%, yang tidak lulus 18%. Berikutnya kita belajar diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang, gambar batangan balok atau persegi panjang pada bidang koordinat dan tinggi balok atau persegi panjang itu mewakili jumlah objek yang dibicarakan. Pada diagram batang, semakin tinggi gambar balok atau persegi panjangnya berarti makin besar jumlah objek yang dibicarakan. Contohnya seperti ini. Tentukan hasil pada masing-masing setiap bulan. Nah, di sini hasil perkebunan tehnya dalam ton ya. Suatu daerah selama 5 bulan. Berarti ini kita tinggal baca. Bulan Mei berarti tahun 2009 ada 20 ton. Bulan Juni ada 30 ton. Bulan Juli berarti ini ya 24 ton. Bulan Agustus berarti 45 ton. Bulan September berarti 32 ton. Gitu cara bacanya ya. Sekarang diagram batang yang menunjukkan hasil pertanian dari bulan Juni sampai dengan Desember. Marilah kita baca bareng-bareng. Hijau ini untuk jagung, yang diarsir ini untuk kopi, orange ini untuk cabai. Kita akan bahas yang cabai dulu. Yang terendah ya, dari bulannya, dari jumlahnya nanti kita bahas. Oke, langsung aja kita jawab. Bulannya adalah bulan Desember terendahnya. Ya, karena yang cabai paling rendah di sini.
Kemudian jumlahnya berapa ini? Jumlahnya adalah 45. Ini berarti 45 di sini. Kemudian yang tertingginya adalah di bulan ini, September. Jumlahnya berapa? 105. Kemudian totalnya Juli sampai dengan Desember, kita tinggal memasukkan aja. Yang oranye di sini 75, kemudian 60, 105, kemudian 90, kemudian 75, kemudian 45. Totalnya 450. Berikutnya kopi yang diarsir bulan November yang terendah, berarti ini yang terendah kopi ya. Ada berapa ini? 60. Kemudian yang paling tinggi ini ya, bulan apa ini? September. Jumlahnya berapa? 120. Sekarang jumlah seluruhnya dari bulan Juli, berarti kita tinggal lihat 90 ditambah 105 ditambah 120 ditambah 60 ditambah 75 ya. 105 ditambah 60 ditambah 75, sehingga diperoleh totalnya adalah 555. Sekarang kita lihat yang hijau, yang jagung. Yang paling rendah mana ini ya? Bulan apa? Oktober. Berapa? 15 ton. Kemudian yang tertinggi, ini ya yang tertinggi, bulan apa? Desember. Jumlahnya berapa? 120. Totalnya berapa? Ini yang hijau 30, 45, 75, 15, 45, 120, sehingga di total 330. Semoga paham ya anak-anakku semua. Kemudian kita belajar diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik sesuai jumlah objeknya pada bidang koordinat. Yang pertama, pada diagram garis semakin tinggi letak titiknya menunjukkan jumlah objeknya semakin besar. Yang kedua, diagram garis sering digabung dengan diagram batang. Contoh yang pertama, gambar di bawah ini merupakan diagram garis yang menunjukkan produksi jagung selama 7 tahun. Oke, digambar 2001 berarti ini kan dalam ton, berarti ini 5 ton. 2002 15 ton. 2003 berarti ini tengah-tengahnya, berarti 12,5 ton. 2004 12,5 ton. 2005 22,5 ton. 2006 17,5 ton. 2007 25 ton. Ini jawabannya produksi 1 tahun 2001 berarti 5 ton. Tahun 2005 berarti 22,5 ton ya, karena di tengah-tengah antara ini dan ini. Kemudian kenaikan produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007. 2006 ke tahun 2007 naiknya berapa? Berarti yang ini 2007 25 ton dikurangi 2006 17,5 ton, sehingga diperoleh 7,5 ton. Produksi yang sama pada tahun 2003 dan 2004. Ini karena sama garisnya, sejajar. Contoh yang kedua, di sini tahun pelajaran, banyak pendaftar ini. Kemudian kita akan buat diagram garisnya. Yang pertama 250 di sini, yang kedua 350, yang keempat di sini ada 300, yang kelima di sini ada 425. Ini kan hubungkan saja. Sudah selesai diagram garisnya. Mudah bukan? Kemudian contoh yang ketiga, mari kita buat diagram garisnya. Dijadikan satu dengan diagram batang. Ini tahun, yang ini adalah jumlah kelahiran. Diagram batangnya seperti ini, kita buat. Kalau sudah, kita tinggal garis dari titik tengah ini. Nah, sudah kita hubungkan. Ini adalah gabungan diagram batang dengan diagram garis. Paham ya, nak? Oke, sudah selesai pembelajaran matematika kita tentang penyajian data beserta contoh soal dan cara mengerjakannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Alif hari ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.